Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberikan kesehatan, iman dan takwa teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ismawan Khair Manazam dari Institut Agama Islam Cirebon. Di sini kami ada 3 anggota dalam satu kelompok, di mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5, yaitu yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Mbak Rizkia Syafa Katelia Az-Zahra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. yang ketiga ada Mbak Zuratul Mufidah. Oke, di sini saya akan melanjutkan Di kelompok 5 yang akan sedikit memaparkan daripada makalah kami yang berjudul Teori dan Peranan Bank serta Lembaga Keuangan Bukan Bank. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Muhammad Anisul Fatah SEME. Untuk kesempatan kali ini yang pertama akan saya bacakan dulu beberapa materinya, kemudian yang kedua nanti akan dibacakan dan dilanjutkan oleh Mbak Zuratul Mufidah, yang ketiga akan dibacakan oleh Mbak Rizky Syafa. Yang pertama mengenai daripada teori dan peranan bank serta lembaga keuangan bukan bank. Di sini ada definisi lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank itu bank maupun lembaga keuangan bukan bank mempunyai peran yang sangat penting bagi aktivitas perekonomian. Peran strategis lembaga keuangan tersebut sebagai wahana yang mampu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf rakyat. Secara umum, lembaga keuangan dapat diartikan sebagai suatu badan yang bergerak dalam dunia keuangan untuk menyediakan jasa bagi nasabah atau masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Berdasarkan pengertian lembaga keuangan tersebut, maka fungsi lembaga keuangan yaitu yang pertama, melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit. Lalu ada yang kedua, menghimpun dana dari sektor rumah tangga atau masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkan kepada sektor perusahaan dalam bentuk pinjaman. Yang ketiga, yaitu memberikan analisa dan informasi ekonomi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisa ekonomi dan kredit untuk kepentingan lembaga keuangan dan kepentingan pihak lain atau nasabah. Yang kedua, lembaga keuangan berkewajiban menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Yang terakhir adalah analisa dan informasi ekonomi yang diberikan lembaga keuangan sangat berguna bagi lembaga keuangan itu sendiri dan nasabah. Lalu poin yang keempat dari fungsinya yaitu ada bagi lembaga keuangan, analisis dan informasi ekonomi berguna untuk keselamatan dana yang disalurkan kepada nasabah peminjam, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit macet. Yang kelima, memberikan jaminan dalam arti bahwa lembaga keuangan mampu memberikan jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Menciptakan dan memberikan likuiditas. Hal ini terjadi karena lembaga keuangan mampu memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo yang sudah ditentukan. Jadi tadi ada fungsi lembaga keuangan. Lalu yang kedua, lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, di mana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Jadi keuangan ini memang diatur oleh regulasi keuangan dan pemerintah, dan bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah
termasuk perbankan, building society atau sejenis koperasi di Inggris, credit union, pialang saham, aset manajemen, dan modal ventura. Bahkan ada koperasi asuransi, dana pensiunan, penggadaian, dan bisnis yang serupa. Pada umumnya lembaga ini dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan yang non-bank. Misalkan, yang non-bank itu ada asuransi, ada penggadaian, ada perusahaan sekuritas, lembaga pembiayaan, dan lain-lainnya. Di sini ada fungsi lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar uang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Adapun lembaga keuangan bank, definisi dan sejarah perkembangan bank. Sedikit sih yang saya masukkan di sini tentang definisi sejarah perkembangan bank. Secara umum dapat dikatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri. Sudah jelas dong. Khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investor. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan. Artinya, aktivitas perbankan itu selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Fungsi utama dari bank adalah menyediakan jasa menyangkut penyimpanan dana dan perluasan kredit. Itu sepintas daripada definisinya ya. Kemudian ada juga yang kedua, tujuan jasa perbankan. Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan. Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat penyebaran yang efisien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Tujuan jasa perbankan memang salah satunya ya untuk pembangunan ekonomi di negara, khususnya bagi yang masih mikro ya, menengah ke bawah, yang perindustriannya masih butuh dibantu, kemudian pemasarannya, bahkan ada beberapa masyarakat yang ingin berkembang di ekonominya namun terhambat oleh modal. Makanya di sini perbankan itu benar-benar membantu banget untuk perkembangan perekonomian negara. Yang ketiga, adapun jenis bank. Secara umum kita mengenal berbagai jenis bank. Yang pertama adalah bank sentral, yang kedua ada bank umum, yang ketiga ada bank perkreditan rakyat atau BPR. Teman-teman mungkin sudah lebih memahami lah ya tentang bank sentral, bank umum, kemudian ada juga bank perkreditan rakyat. Ya, teman-teman juga mungkin di luar sana sudah mengenal lebih jelas lah ya tentang jenis-jenis bank. Di sini ada jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama, lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Jadi lembaga keuangan ini benar-benar memberikan jasa ya, jasa-jasa keuangan dan menghimpun dana pun dari masyarakat secara langsung untuk operasionalnya. Lalu jenis yang kedua, lembaga keuangan yang non-bank merupakan lembaga keuangan yang tujuannya sebagai penyalur. Dia itu sebagai penyalur dana dan pengumpul dan dari masyarakat dan untuk masyarakat juga dalam bentuk pinjaman. Ada perbedaan ya teman-teman ya dari keuangan bank dan keuangan non-bank. Sudah jelas sih banyak perbedaannya ya. Tetapi tujuannya sama, yaitu untuk untuk perkembangan perekonomian di negara kita sendiri. Yang selanjutnya yang dari saya pribadi di sini ada lembaga keuangan bukan bank. Ya, pengertiannya lembaga keuangan bukan bank atau sering juga digunakan istilah lembaga keuangan non bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan
untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Di sini menyinggung dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi. Ini yang non bank ya. Yang non bank. Kemudian adapun jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama perusahaan asuransi. Ya, kemudian perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang bergerak dalam usaha pertanggungan. Dana pensiun yang kedua merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana pensiun suatu perusahaan pemberi kerja. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam, yaitu menghimpun dana dari anggotanya, kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada para anggota koperasi dan masyarakat umum. Yang keempat, pasar modal merupakan pasar tempat pertemuan dalam melakukan transaksi antara pencari dana dengan para penanam modal dengan instrumen utama saham dan obligasi. Seru banget nih pasar modal nih. Kalau yang paham pasar modal nih asik. Perusahaan anjak piutang, yaitu merupakan yang usahanya adalah mengambil alih pembayaran kredit suatu perusahaan dengan cara mengambil kredit bermasalah. Yang keenam, perusahaan modal ventura merupakan pembiayaan oleh perusahaan-perusahaan yang usahanya mengandung risiko tinggi. Yang ketujuh, perusahaan pegadaian merupakan lembaga keuangan yang menyediakan fasilitas pinjaman dengan jaminan tertentu. Yang kedelapan, perusahaan sewa guna usaha lebih ditekankan kepada pembiayaan barang modal yang diinginkan oleh nasabahnya. Yang sembilan, perusahaan kartu kredit. Yang ke-10, pasar uang, yaitu pasar tempat memperoleh dana dan investasi dana. Perusahaan pembiayaan infrastruktur. Ini dari Wibowo 2014. Jadi jenis-jenis lembaga ya keuangan yang bukan bank. Bahkan di sini juga berikut ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori LKNB, yaitu asuransi merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menstabilkan suatu bisnis untuk menghindari suatu resiko yang bisa terjadi kapan saja. Dana pensiunan juga merupakan suatu dana yang diberikan kepada si pekerja. Modal ventura merupakan suatu pembiayaan oleh perusahaan modal ventura atau investor dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan. Ada penggadaian merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam membantu masyarakat dengan menyalurkan dana dengan jaminan. Jadi materi yang saya bacakan tadi lebih ke definisi dan serta fungsi-fungsi dari lembaga keuangan dan lembaga bukan non-bank. Fungsinya, kemudian jenis-jenis lembaganya. Jadi lebih condongnya ke definisi lembaga keuangan, perbankan, dan lembaga keuangan yang bukan non-bank atau non-bank. Selanjutnya untuk pembahasan yang selanjutnya itu nanti akan dibacakan oleh Mbak Dhuratul Mufidah. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan membacakan materi. Langsung aja, pengertian lembaga keuangan bukan bank. Pengertian lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menawarkan berbagai layanan perbankan tetapi tidak memiliki izin layaknya perbankan umumnya. Lembaga-lembaga ini tidak diperbolehkan mengambil simpanan giro tradisional dana yang tersedia seperti yang ada di giro atau tabungan dari publik. Contoh lembaga keuangan non-bank adalah perusahaan asuransi, modal ventura, penukaran mata uang, beberapa organisasi pinjaman mikro. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat beberapa ciri dari LKNB sebagai berikut. 1. Melayani jasa keuangan yang sama dengan bank, kecuali menjalankan lalu lintas pembayaran di masyarakat. 2. Tidak tunduk pada peraturan perbankan dan pengawasan sekarang dilakukan oleh otoritas dilakukan oleh OJK sama dengan bank. Fungsi dan peran dari lembaga keuangan non-bank.
Adapun beberapa peran lembaga keuangan non-bank yang paling tampak antara lain mengurangi penimbunan, 2. Membantu sektor rumah tangga, 3. Membantu bidang usaha kecil, 4. Membantu pemerintah negara dan daerah. Jenis lembaga keuangan bukan bank. Umumnya lembaga keuangan bukan bank ini didominasi oleh kepemilikan swasta, sehingga dapat bergerak secara lebih fleksibel dibandingkan dengan bank. Hal ini memungkinkan mereka untuk menawarkan pinjaman berbiaya rendah dan menghasilkan persaingan di dunia perbankan. Ada beberapa tipe dari perusahaan keuangan bukan bank. Salah satunya lembaga asuransi, lembaga investasi, lembaga keuangan bukan bank lainnya, contoh lembaga keuangan bukan bank: 1. Pasar modal, 2. Pasar uang, 3. Koperasi simpan pinjam, 4. Perusahaan pegadaian, 5. Perusahaan asuransi, dan yang keenam dana pensiun. Jenis, fungsi, dan tujuan lembaga keuangan non-bank sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga. 2. Menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga tinggi yang diterapkan oleh rentenir. 3. Membantu pemerintah dalam upaya membangun di berbagai bidang. 4. Membantu mensimulasi penyertaan modal. Baik, terima kasih Mbak Dorotul Mufidah yang sudah memaparkan sedikit banyaknya tentang materi yang melanjutkan daripada saya tadi yang pertama, dan mungkin pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rizky Syafa Katelia Az-Zahra. Kepadanya kami persilakan. Nah, pada lembaga keuangan yang berbasis syariah atau Islam, pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip, yaitu yang pertama prinsip keadilan, yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real. Yang kedua, prinsip kemitraan, yaitu posisi nasabah, penyimpan dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha. Yang ketiga, itu ada prinsip transparan, yaitu lembaga keuangan syariah selalu memberikan laporan secara terbuka. Dan terakhir itu prinsip universal, prinsip tidak membedakan agama, ras, suku, golongan di dalam masyarakat di lembaga keuangan tersebut. Yang membedakan antara lembaga keuangan syariah dan konvensional atau yang non syariah itu dapat dilihat dari ciri-cirinya. Yang khusus dalam lembaga keuangan syariah itu, lembaga keuangan syariah diharuskan sesuai dengan Dewan Pengawasan Syariah DPS yang dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI saat menerima titipan dan investasi. Mekanisme dari lembaga keuangan itu harus sesuai dengan syariah Islam. Nah, habis itu di lembaga keuangan syariah itu tidak mengenal sistem bunga. Nah, kita kenal dalam lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil. Nah, lanjut, di saat menghimpun dana masyarakat maupun dalam pembiayaan atau pembayaran dana untuk usaha yang membutuhkan, sistem bunga dapat merepotkan bahkan merugikan penghimpun balik modal, baik itu suku bunga yang tinggi ataupun rendah. Nah, jadi dalam untuk istilah bunga itu sebenarnya memberatkan ya, apalagi misalnya jatuh tempo terus kita belum bayar juga. Biasanya kalau di konvensional tuh dapat biaya namanya denda atau apa gitu, biasanya bisa 100.000 per hari, 30.000 per hari, atau bahkan ada yang lebih gitu, kita juga nggak tahu. Sedangkan di syariah paling tidak ada dana sosial. Nah, itu
kita bayarnya tuh tetap utuh, tapi ada tambahan sedikit untuk biaya sosial dari ketelatan kita membayar. Nah, suku bunga yang tinggi itu dalam lembaga keuangan konvensional dapat menghambat suatu perusahaan dalam investasi maupun formasi modal. Hal ini pada akhirnya akan menimbulkan penurunan produktivitas dan laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah bisa saja menimbulkan penurunan produktivitas dan ketidakrataan pada kekayaan para penabung. Hal ini dapat berimbas pada rasio tabungan kotor, juga merangsang pengeluaran secara konsumtif yang dapat menimbulkan inflasi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Baik, terima kasih Mbak Syafa yang sudah sedikit memaparkan materi terakhir ya. Sedikit saya bacakan tentang kesimpulan makalah yang kami buat. Secara umum, dapat dikatakan bahwa bank sebagai lembaga keuangan menjadi pihak perantara bagi sektor rumah tangga dan sektor industri, khususnya di dalam menyerap dana dari sektor rumah tangga dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada sektor industri sebagai kredit investasi. Jenis lembaga keuangan dibagi menjadi dua. Lembaga keuangan bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan jasa-jasa keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara langsung. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga keuangan yang tujuannya sebagai penyalur dana dan pengumpul dana dari masyarakat dan untuk masyarakat juga dalam bentuk pinjaman. Lembaga keuangan non-bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana, terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan untuk mendapatkan kemakmuran dan keadilan masyarakat. Adapun beberapa peran lembaga keuangan non-bank yang paling tampak antara lain: satu, mengurangi penimbunan; yang kedua, membantu sektor rumah tangga; yang ketiga, membantu bidang usaha kecil; yang keempat, membantu pemerintahan negara dan daerah; yang kelima, membantu pemerintahan pusat; yang keenam, memberi pinjaman dan LKNB sama-sama mendapatkannya; yang ketujuh, menyediakan likuiditas; yang kedelapan, membantu dalam menurunkan suku bunga dan lain-lainnya. Di dalam makalah ini, teori dan peranan bank lembaga keuangan bukan bank memang patut kita harus memahami juga, karena memang ada banyak perbedaan di antara perbankan bank dan lembaga keuangan yang bukan non-bank. Jadi teman-teman bisa menguasai lebih lanjut lagi di berbagai channel-channel YouTube atau dengan guru-guru kalian secara langsung ya, bisa tanyakan perbedaan dan persamaan daripada peranan bank dan lembaga keuangan yang bukan bank. Saya mewakili teman-teman kelompok 5, mohon maaf jika banyak kekurangan, jika banyak pengucapan yang kami bacakan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.